Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dengan materi Decision Making. Kenalin, aku Nainggolan Marsyanda Valentina, serta dua rekan aku, Liani Safira dan Luciana Yolandira. Decision making atau pengambilan keputusan sendiri adalah proses kognitif yang melibatkan pemilihan keyakinan atau tindakan dari beberapa alternatif yang mungkin. Hal ini dapat bersifat rasional atau irasional, tergantung pada individu dan konteksnya. Proses pengambilan keputusan didasarkan pada nilai, preferensi, dan keyakinan pengambil keputusan. Tujuannya untuk memecahkan masalah atau mengatasi tantangan yang dihadapi oleh individu atau organisasi dan membantu dalam mengidentifikasi, mengukur, serta mengelola risiko yang terkait dengan berbagai pilihan yang tersedia. Contoh pengaplikasian pengambilan keputusan dalam dunia teknik kimia adalah saat peneliti harus memutuskan katalis, penyangga, atau larutan yang digunakan dalam proses kimia seperti yang dilakukan dalam penelitian analisis minyak jelantah sebagai bahan bakar biodiesel dengan proses transesterifikasi. Selama krisis energi, harga minyak mentah mahal, dan keprihatinan lingkungan telah mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menetapkan kebijakan energi nasional dengan penekanan pada energi terbarukan seperti biodiesel untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan untuk meningkatkan keamanan energi negara. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang menjanjikan yang dapat diperoleh dari minyak nabati maupun lemak hewan melalui reaksi transesterifikasi dengan alkohol. Biodiesel memiliki keunggulan dibandingkan dengan minyak diesel, yaitu merupakan sumber daya energi terbarukan, tidak bersifat toksik, dan ramah lingkungan karena bahan baku tidak mengandung sulfur serta memiliki emisi yang rendah. Pada penelitian ini, setelah mendapatkan struktur hierarki dan mendapatkan hasil katalis mana yang terbaik, lalu dilanjutkan pada pembuatan biodiesel reaksi transesterifikasi dari minyak jelantah atau CPO. Katalis sendiri memiliki pengertian yaitu suatu bahan yang digunakan untuk memulai reaksi dengan bahan lain. Pemilihan katalis ini sangat bergantung pada jenis asam lemak yang terkandung dalam minyak tersebut. Katalis dimanfaatkan untuk mempercepat suatu reaksi, terlibat dalam reaksi tetapi tidak ikut terkonsumsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memilih katalis mana yang terbaik di antara NaOH, KOH, dan CaO berdasarkan kriteria-kriteria yang digunakan dengan metode decision making. Katalis NaOH, KOH, dan CaO digunakan dalam reaksi transesterifikasi karena memiliki sifat basa yang kuat. Basa kuat dapat menghidrolisis ikatan ester pada trigliserida sehingga gugus alkohol pada trigliserida dapat bereaksi dengan metanol untuk membentuk metil ester. NaOH dan KOH adalah basa kuat yang dapat menghidrolisis ikatan ester pada trigliserida secara cepat dan efisien. Reaksinya berlangsung pada suhu dan tekanan yang rendah, sehingga lebih ekonomis. NaOH dan KOH juga mudah diperoleh dan harganya relatif murah. CaO adalah basa lemah yang dapat menghidrolisis ikatan ester pada trigliserida dengan lebih lambat dibandingkan NaOH dan KOH. Namun, CaO lebih stabil dan dapat digunakan berulang kali. CaO juga dapat diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia secara lokal seperti kulit telur. Secara umum, katalis NaOH dan KOH lebih sering digunakan dalam reaksi transesterifikasi karena memiliki kelebihan-kelebihan yang disebutkan di atas. Namun, CaO juga dapat menjadi pilihan yang baik jika diperlukan katalis yang lebih stabil dan dapat digunakan berulang kali. Menurut Indartono 2008, reaksi transesterifikasi yang digunakan merupakan suatu proses penggantian tahap dari suatu gugus ester atau trigliserida dengan ester lain atau mengubah asam-asam lemak ke dalam bentuk ester sehingga menghasilkan alkyl ester. Proses tersebut dikenal sebagai proses alkoholisis. Menurut Indartono 2008, reaksi transesterifikasi yang digunakan merupakan suatu proses penggantian tahap dari suatu gugus ester atau trigliserida dengan ester lain atau mengubah asam-asam lemak ke dalam bentuk ester sehingga menghasilkan alkyl ester. Proses tersebut dikenal sebagai proses alkoholisis.
Reaksi transesterifikasi adalah reaksi kimia yang mengubah trigliserida menjadi monogliserida, digliserida, dan metil ester. Metil ester merupakan komponen utama biodiesel. Reaksi transesterifikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain lama reaksi, rasio molar alkohol dengan minyak, jenis katalis, suhu, kecepatan pengadukan, lama waktu pengendapan, kandungan air, jenis alkohol, dan kosolven. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah magnetic stir, gelas beker, labu leher 3, Erlenmeyer, termometer, corong pemisah, kertas saring, gelas ukur, hot plate, kondensor, klem dan statif, pipet tetes, neraca analitik, oven, crude palm oil atau minyak jelantah, NaOH, KOH, CaO, Aquades, indikator PP, alkohol, metanol teknis, dan etanol analitis. Merangkai peralatan proses pembuatan biodiesel. Panaskan minyak jelantah dalam labu leher 3. Melarutkan KOH dengan metanol hingga terbentuk K-metoksida. Tambahkan larutan K-metoksida ke dalam labu saat suhu 40-60 derajat Celcius. Diaduk secara kontinu pada temperatur konstan selama 1 jam. Setelah 1 jam pemanasan, pindahkan campuran ke dalam corong pisah.
praktikum dengan menggunakan katalis yang berbeda, yaitu KOH dan CaO. Kesimpulannya adalah katalis yang terbaik adalah KOH. Hal itu dikarenakan didapatkan nilai FFA paling besar sebesar 0,3072%, angka asam sebesar 0,2244 N, densitas sebesar 0,8945 kg per meter kubik, viskositas sebesar 4,5684 Pascal sekon, dan konversi tertinggi yaitu 95,6%. Hasil analisa tersebut sudah memenuhi kualitas biodiesel menurut SNI 0471822006. Inti dari pembahasan ini, pengambilan keputusan sangat diperlukan dalam dunia teknik kimia dan perindustrian yang nanti dilakukan pada mahasiswa teknik kimia setelah lulus nanti. Para mahasiswa nanti akan banyak melakukan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan teknik kimia. Maka dari itu diperlukan pertimbangan dan keakuratan dalam pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.